World Mission Report. Mencari jawaban bagian 1. Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita kesaksian yang berasal dari Mongolia yang menceritakan tentang kehidupan seorang umat Tuhan bernama Bolt Batsuk dengan judul Mencari Jawaban bagian 1. Ini adalah kisah tentang bagaimana Bolt Batsuk, pendeta gereja Masih Advent hari ke-7 pertama di Mongolia, memberikan hatinya kepada Tuhan pada awal tahun 1990-an. Setiap kali Bolt memiliki pertanyaan, ia berlari ke ayahnya di Mongolia. "Saya takut gelap," katanya. "Mengapa saya takut gelap?" "Itu semua ada dalam imajinasimu," kata ayah. Kemudian anak laki-laki itu mendengar seseorang berbicara tentang Tuhan dan iblis. Dia berlari ke ayah. "Apakah ada yang namanya iblis dan Tuhan?" katanya. "Itu semuanya ada dalam imajinasimu," kata ayah. Bolt mempercayai ayahnya. Ia sudah melihat ayah membaca banyak buku, jadi ia tahu bahwa ayah telah menyimpan banyak pengetahuan. Tetapi dia tetap takut gelap. Dia juga tidak begitu yakin bahwa Tuhan tidak ada. Dia tidak mengerti mengapa, tetapi ia merasa bahwa Allah pasti ada di suatu tempat di alam semesta. Meskipun Bolt masih muda, ia sangat serius. Dia benar-benar memikirkan masa depannya. Ketika dia memikirkan masa depannya, dia berpikir tentang kematian. Kematiannya membuatnya takut. "Mengapa kita mati?" Dia bertanya-tanya. "Apakah yang terjadi setelah kematian? Apakah hanya itu?" Suatu hari ayah jatuh sakit. Dia keluar masuk ke rumah sakit untuk perawatan selama beberapa bulan. Selama 1 kali rawat inap, Bolt melihat ada bekas luka di punggung ayah akibat suntikan yang diberikan oleh perawat. "Mengapa mereka harus memberikan begitu banyak suntikan?" tanyanya. "Ayah sakit, jadi saya harus disuntik," kata ayah. Bolt merasakan kasihan kepada ayahnya. Ayah menjadi semakin lemah dan lama. Akhirnya dia tidak bisa makan sendiri, dan makanannya dihaluskan seperti makanan bayi dan dicampur dengan air. Seseorang menyuapinya dengan sendok sambil mengusap-usap tenggorokannya untuk membuatnya menelan. Suatu sore, seorang teman berlari menghampiri Bolt yang sedang bermain di luar rumahnya. "Ayahmu sudah meninggal. Ayahmu sudah meninggal," teriak anak itu. Bolt mengira anak itu hanya bercanda, dan dia pun marah. "Mengapa kamu membuat lelucon seperti itu?" katanya. "Itu benar," kata anak itu. "Mereka sedang mencarimu." Bolt berlari pulang. Sebuah ambulans menunggu di luar gedung. Tak seseorang pun mengizinkannya masuk untuk melihat ayahnya. Bolt menyadari bahwa ayahnya telah meninggal. Ayahnya masih berumur 5 tahun. Bolt berusia 13 tahun. Anak laki-laki itu menangis dan bertanya mengapa. Dia tidak mendapat jawaban. Untuk pertama kalinya ia berbicara dengan Allah yang menurut ayahnya tidak ada. Dia berkata, "Aku tidak akan melihat alasan mengapa hal ini terjadi." Dia tidak mendengar jawaban.
Bolt sangat dekat dengan ayahnya, dan ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa ayahnya. Dia bertanya-tanya, jika semua orang akan mati apa gunanya untuk hidup? Dia tetap tidak mendengar jawaban. Bolt takut untuk kegelapan, namun kini ketakutannya bertambah karena dalam kegelapan malam ia bermimpi buruk tentang ayahnya. Dalam mimpinya, dia bertanya kepada ayahnya, "Mengapa ayah meninggalkan kami?" Dia tidak mendengarkan jawaban. Betapa dia berharap bahwa ayah ada di sana untuk menjawab pertanyaannya. Ayah adalah pencari nafkah utama keluarga. Tanpa dia saat-saat itu terasa sulit. Bolt juga merasakan kekecewaan. Dia berpikir, ayah mungkin masih hidup jika saja dia merawat dirinya sendiri dengan lebih baik dan pergi ke rumah sakit lebih awal. Ibu juga sangat merindukan ayah. Dia juga memiliki banyak pertanyaan. Dia mulai mengunjungi seorang guru dari agama tradisional Mongolia yang mengaku memiliki jawabannya. Bolt perhatikan bahwa ibu tampak lebih bahagia setelah setiap kunjungan. Dia penasaran untuk mengetahui apakah guru itu bisa menjawab pertanyaannya. "Bolehkah saya pergi menemuinya?" katanya. "Mari kita pergi bersama," jawab ibu. Berdoalah untuk orang-orang Mongolia yang seperti Bolt sedang mencari jawaban. Sebagai dari persembahan sahabat, ketika belas triwulan ini akan membantu membuka pusat rekreasi di Ulaanbaatar, Mongolia untuk anak-anak lain yang memiliki pertanyaan yang belum terjawab. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati pada tanggal 29 Maret. Amin. Udah.